Ini kalau kita tulisan multi itu masuk di multi komponen. Nah, multi komponen itu jadi kalau ini kolom, nah nanti ada. Jadi kalau disebut multi komponen itu setidaknya komponen yang akan dipisahkan itu 3. Kita baru bisa ngomong itu multi komponen. A, B, C kayak gitu ya. Kemudian ini kalau keluar, misalkan itu A sama B di sini. Kemudian yang bawah itu C. Nah, yang A sama B ini masuk ke kolom berikutnya biasanya. Nah, ini kolom yang berikutnya ini yang kita gunakan biasanya itu adalah kolom biner ini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan A atau B. Nah, seperti itu. Nah, kemarin yang kita bicarakan itu yang ini. Sekarang kita bicara yang ini. Yang multi komponen. Yang paling enggak itu lebih dari 2 atau 3 komponen ya, seperti itu. Nah, ini sudah kita sebut sebagai multi komponen. Nah, nanti yang kita bukan yang kita pelajari ya, ada 4 metode. 4 metode dalam penentuan itu jumlah plate idealnya. Nah, 4 metode itu, satu itu shortcut. Nah, metode shortcut. Yang kedua itu metode Lewis and Mathison. Nah, Lewis and Mathison. Dan yang ketiga itu Sorel method. Nah, itu ya. Nah, Sorel method. Dan yang keempat itu Thiel-Geddes. Nah, Thiele and Geddes. Nah, seperti itu. Nah, yang paling banyak dipakai itu yang mana ini ya, shortcut nih. Ini shortcut ini yang nilai bukan nilai kebenarannya ya, yang paling hampir mendekati sama itunya, kondisi realnya untuk yang shortcut method itu. Nah, di sini masih tetap kayak di di biner itu kita memerlukan data kesetimbangan. Nah, begitu. Kita memerlukan data kesetimbangan. Nah, data kesetimbangan untuk multi komponen ini yang bisa dicari dengan menggunakan tetap sama ya. Per komponen itu bisa pakai Antoin. Nah, itu bisa pakai Antoin kayak yang kemarin itu. Nah, sekarang bisa menggunakan volatility. Nah, seperti itu. Tapi yang saat ini yang kita pakai itu yang menggunakan itu ya konstanta kesetimbangan. Nah, seperti itu. Kita pakai konstanta kesetimbangan. Nah, yang dipakai itu masih tetap menggunakan ini hukum Raoult. Jadi kita masih menggunakan hukum Raoult. Hukum Raoult. Nah, itu ya, Raoult. Nah, ini hukum Raoult. Nah, masih sama dengan yang kemarin, tekanan masing-masing komponen. Nah, ini kalau saya pakai pakai komponen A gitu, PA. Nah, di sini adalah PA kali XA. Nah, ini masih sama dengan yang kemarin. Ini adalah tekanan parsial. Nah, ini adalah tekan parsial B, tekan parsial A. Tekan parsial A, ini adalah tekan uap A, ini adalah fraksi A. Nah, seperti itu. Kalau yang B, ini mestinya kecil ini ya, kecil ini. Nah, biar ada beda. Nah, B, ini juga sama. PB kali XB. Dan seterusnya. Ini kalau C, maka ini PC kali XC. Nah, seperti itu.
Jadi ini sama dengan kemarin itu tekanan parsial ya. Nah, seperti itu. Ini disebut dengan tekanan parsial. Nah, seperti itu. Jadi setiap misalkan ada komponen gas A, B, C yang nge-mix jadi satu, nah setiap komponen akan memberikan kontribusi tekanannya masing-masing. Nah, nanti jumlah dari mereka itu adalah tekanan total. Nah, seperti itu. Nah, atau YA di sini. Nah, YA adalah PA per P. Nah, P di sini adalah P total. Nah, bisa juga seperti itu ya. Nah, atau di sini kalau ngambil yang dari atas yaitu PA XA per P total. Nah, itu. Nah, ini berlaku sama ya dengan komponen yang lainnya. Nah, seperti itu. PA per P total ini sama dengan PA XA per P total. Nah, itu berlaku sama. Jadi masih menggunakan hukum Raoult. Nah, seperti itu. Nah, yang ini yang apa itu ini kalau diringkes lagi gitu ya. Jadi kayak YA sama dengan ini, yang ini saya ini. Nah, ini nih KXA. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau dikatakan apa itu komponen A jadi KA. Begitu pula ini. Ini kalau sorry ini B ini B ini. Ini B itu ya. Ini B nih. Nah, ini B, ini B. Jadi ini kalau B ya ini KB di sini. Nah, KB keluarga berencana. Terus ini XB. Nah, begitu. Nah, ini di K ini adalah kesetimbangan. Nah, harga konstanta kesetimbangan itu sebenarnya bisa lihat di itu ya, di beberapa literatur. Jadi ini sebagian literatur itu bentuknya itu seperti gini. Ini untuk yang apa tuh konstanta kesetimbangan. Nah, nanti di sini ini ada K, di sini ini K. Kemudian di sini adalah temperatur dalam Celsius atau dalam Fahrenheit, terserah ya. Nah, terus di sini gini. Nah, ini. Nah, gini ya. Nah, ini harga K-nya berapa dari temperatur, misalkan ini N butan. Nah, N butan. Nah, ini adalah N heptan. Nah, kayak gini. Ada yang literaturnya bentuknya kayak gini juga ada. Nah, seperti itu. Ini N heksan. Nah, itu ya. Dan ini adalah N heptan. Nah, itu. Nah, jadi dari misalkan ini, saya kepingin tahu harga K dari heksan pada temperatur operasi kolom sekian misalkan. Nah, ini tinggal tarik ke sana. Nah, tarik ke sana. Terus tarik ke kiri. Nah, begitu. Udah kebaca nih. Nah, seperti itu. K heksan berapa? Nah, seperti itu. Jadi harga K itu bisa dengan menggunakan ini apa itu kurva seperti ini. Tapi dengan catatan ya, itu ada literaturnya, ada apa ya? Ada referensinya. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada referensinya ya terpaksa ngitung awal seperti kayak di hukum Raoult kayak begini nih. Jadi kalau seandainya kita nggak dapat referensinya, kita balik seperti ini ya nggak apa-apa, sama aja. Nah, seperti itu. Nah, paling gampang memang pakai hukum Raoult yang menggunakan apa itu data dari Antoim. Ya, paling enak itu. Nah,
Kenapa? Karena bisa di Excel kan. Tapi kalau seandainya apa itu pakai data kurva kayak gini ya nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Itu untuk apa tuh kurva kesetimbangan. Contoh misalkan ini, contoh misalkan kayak gini ya. Saya punya komponen, saya punya apa tuh gas ini ya. Gas itu komponennya kayak gini. Misalkan ini adalah komponen adalah A, B, C, dan D. Nah, begitu. Kemudian gas ini itu memiliki fraksi mol masing-masing itu ini 0,4, misalkan ini ya 0,4, 0,25, kemudian 0,20, kemudian 0,15. Nah, begitu misalkan gitu ya. Nah, di sini ini biasanya ada konstanta kesetimbangannya, KI. Nah, sekarang tinggal lihat. Nah, dia itu rencananya, si gas ini rencananya, ini misalkan liquid ya, ini liquid, karena ini X, ini karena X jadi liquid. Kalau gas ini Y. Nah, ini rencananya si liquid ini, atau gas yang dicairkan itu bisa juga dalam bentuk liquid. Nah, ini rencananya mau didistilasi, tetapi dia multi komponen. Saya kepingin tahu ini dari mana. Nah, ini bisa dapat dari sini juga. Nah, dari kurva ini juga bisa, dapat dari sini juga bisa, terserah mau dicari datanya dari mana. Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini kalau pakai kurva, caranya seperti ini tadi ya. Tinggal lihat temperaturnya berapa, tarik ke atas komponennya apa, tarik ke kiri. Misalkan ini si apa itu? Si kolom ini beroperasi pada temperatur T sama dengan 65 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, tinggal ini K-nya ini. K-nya ini pada temperatur berapa ini? Misalnya 65. Nah, tinggal tarik. Sana, tarik kiri. Ketemu ini. Oh, ini ketemu ini. Tulis di sini. Nah, ditulis di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini misalkan ketemunya adalah 1,65. 1,68. Ini 0,63. Nah, itu ya. Kemudian ini ada 0,245. Nah, 0,245. Kemudian ini 0,093. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini disebut sebagai itu apa itu harga K, konstanta kesetimbangan. Nah, seperti itu ya. Harga konstanta K atau kesetimbangan ini seperti tadi cari di referensi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk apa itu konstanta kesetimbangan itu bisa juga dicari dengan relative volatility. Nah, bisa dicari pakai ini relative volatility. Nah, seperti ini ya. Kemarin kan alfa gini ya. Nah, relative volatility ini alfa sama dengan apa tuh misalkan gini. Alfa AB yaitu relatif A relatif lebih mudah menguap daripada B. Nah, seperti itu. A lebih mudah menguap daripada B. Nah, seperti itu. Tetapi kalau ini dibuat dalam suatu konstanta, maka ditulis KI per KC. Nah, seperti ini. Nah, kalau dibikin itunya, dibikin apa tuh, KC ini komponen kunci ya, komponen kunci. Nanti komponen kunci itu bagaimana cara menentukan, sebenarnya itu trial aja. Nah, seperti itu. Jadi misalkan KI per KC, misalkan ini untuk yang alfa A, nah berarti KA per KC. Nah, seperti itu. Misalkan ini alfa B,
sama KA per KC. Begitu pula untuk ini, yang C juga gitu, alfa C, KC per KC. Nah, kayak begitu. Nah, ini pernyataan volatility suatu komponen dengan menggunakan konstanta kesetimbangan. Nah, harus ditentukan yang namanya komponen kunci. Kalau ditanya ini komponen kunci itu atau key komponen itu dasar pemilihannya itu apa? Dasar pemilihannya itu gini. Yang ini yang cari di referensi manapun juga itu nggak ada yang bisa menjelaskan secara pasti. Jadi ini adalah seperti gini. Jadi saya itu punya kolom ya. Nah, ini punya kolom. Nah, ini saya punya komponen. Komponennya itu apa aja? A, B, C, D. Nah, gitu. Nah, A, B, C, D. Saya itu mau memisahkan apa dulu nih? Gini, saya kepingin produk C ini masuk di bawah. Jadi ini kalau saya bikin kayak gini lagi. Nah, jadi ini saya kepingin kayak begini. Nah, saya kepinginnya kayak gini. Nah, berarti produk apa itu C itu ikut ke bawah. Oke, sekarang saya baru menentukan. Yang termasuk light key, heavy key itu yang mana? Oh, ini heavy key. Mulai dari C ini kita sebut sebagai heavy key. Nah, ini heavy key. Nah, kalau mulai dari B ini sudah masuk dari kategori light key. Nah, sekarang komponen kunci dalam menentukan volatility itu yang mana? Nah, mereka kecenderungannya itu mengambil yang beratnya ini, yang heavy key-nya itu. Jadi mengambil yang C. Dasarnya apa? Ya, itu masih sampai dengan sekarang itu tidak ada referensinya ya. Jadi dia itu berdasarkan heavy key-nya yang diambil. Nah, maka dia dijadikan sebagai ini KC ini. Nah, seperti itu. Muncullah apa itu relative volatility AB. Kalau ini adalah AB berarti ini K atau ditulis alfa A gitu ya, KA per KC. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kan alfa A per AB, alfa A per alfa B, alfa AB. Nah, ya kalau ini menggunakan konstanta kesetimbangan menjadi KI per KC. KC ini menggunakan KC ini disebut sebagai ini apa itu key komponen. Sebagai key komponen atau komponen kunci. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tidak ada lagi kayak alfa A B ini nggak ada. Yang ada itu kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Dengan menggunakan key komponen. Jadi sekali lagi kalau tanya key komponen bagaimana menentukan sampai dengan sekarang itu nggak ada referensinya yang menjelaskan. Cuman seperti ini mereka dalam menentukannya seperti ini. Nah, kayak gitu itu. Dalam penentuannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Nggak ada yang tanyakan ya, karena keburu malam mau tidur. Oke, sekali lagi masuk di halaman yang berikutnya. Pak. Oh ya, silakan. Mau nanya itu buat relative volatility yang alfabe itu KB atau KA sih yang dibagi KC-nya, Pak? Nah, kalau waktu kita di biner kan hanya ada dua, kita tulis alfa AB gini aja ya. Nah, untuk di multi komponen itu nggak kayak gini nih. Ini nggak ada ini. Enggak, Pak. Pak. Maksudnya bukan itu, Pak. Yang di sebelahnya yang nyari buat alfa A sama alfa B. Nah, yang alfa B itu kan seharusnya KB per KC kan, Pak, bukan KA per KC. Setahu saya, Pak. Yang ini. Di sebelahnya, Pak, di sebelahnya. Oh, ini KB ini. Ini. Iya, Pak. Oh iya, KB itu. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ini KB ya. Nah, itu KB. Nah, betul. Ya, KB per KC. Nanti kalau ini alfa C, KC per KC. Alfa D, oh ya ini sampai, misalkan ini alfa D muncul D. Ya, KD per KC. Yang penting tentukan dulu key komponen. Nah, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini yang untuk key komponen
ada yang bertanya, lah itu kalau komponennya sampai banyak banget itu bagaimana cara menentukan komponennya? Nah itu akan dibikin semacam pseudo komponen. Nah itu sudah masuk ke kompleks komponen. Nah untuk kompleks komponen saya nggak menjelaskan ya, karena kompleks komponen itu kayak dipotong-potong gitu. Kita itu punya, ini yang kita pelajari kan 4 komponen atau 5 komponen gini ya. Nah nanti kalau seandainya itu saya banyak multi komponen bagaimana? Nah dipakai pseudo komponen, dipotong segini dulu antara ABC. Nah antara ABC cari Deviki Letki bisa dihitung. Nah yang sebelah sini D E F, sebenarnya apa mana? F G H I J lah. Itu pseudo komponen. Nah seperti itu. Nah sekarang pertanyaan pertama seperti itu. Susah itu susah. Yang kedua sekarang. Terus saya pakai apa? Yang apa itu yang bisa saya masukkan di program komputer saya. Nah seperti itu. Ini saya masukkan misalnya di pemrograman supaya bisa saya hitung bagaimana. Balik lagi yang awal waktu kita pelajari itu yang biner itu. Jadi setiap komponen dibuatkan itunya apa itu garis operasinya. Nah seperti itu. Jadi muncul dulu garis operasinya, baru di situ dimasukkan nilai-nilainya. Nah nanti ya pertemuan kita yang berikutnya aja. Nanti yang menggunakan apa itu persamaan garis operasi. Jadi ditemukan apa, dihitung dulu garis operasinya, baru di situ setiap komponen dimasukkan nilainya, nanti ditabulasikan, seret kayak gitu. Nah itu nanti aja itu. Nah tapi sebagai awalan baca di buku Faust ya, yang menggunakan apa itu, yang menggunakan apa itu persamaan garis operasi untuk multi komponen yang mirip dengan biner itu, tapi untuk diaplikasikan untuk multi komponen. Nah, itu baca di buku Faust. Nah itu nanti kalau waktunya masih nututi, nanti saya apa itu masuk ke sana yang multi komponen, tapi kita menggunakan persamaannya garis operasi. Nah, kalau nututi waktunya. Nah seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke sini. Nah, sama halnya dengan yang biner ya, kita juga berbicara masalah itu, dew point dan bubble point. Nah, semua distilasi itu mesti ngomong masalah dew point dan bubble point atau boiling point. Jadi di sini ada boiling point, dan dew point. Jadi kalau kita ngomong boiling point itu adalah temperatur pada bagian bottom. Ini biasanya ada di mana? Ini biasanya ada di reboiler. Nah, kalau dew point itu adalah top kolom. Ini ada di mana? Ini ada di bagian apa itu kondensor. Nah, seperti itu. Ini boiling point, ini dew point. Nah, sekarang kita masuk ke boiling point. Ngomong-ngomong boiling point, dew point sudah paham ya maksudnya ya. Kemarin waktu termodinamika boiling point untuk, jadi gini, boiling point itu pada tekanan tertentu. Jadi di sini nih kita pakai sebenarnya gini ya. Boiling point macam-macam cara mencarinya. Bisa temperatur tertentu, bisa tekanan tertentu. Nah, seperti itu. Sekarang kita itu pada apa? Pada tekanan tertentu atau pada temperatur tertentu. Kalau untuk kolom distilasi. Kita kalau waktu belajar termodinamika mesti diajarin temperatur tertentu sama apa itu tekanan tertentu. Ya. Nah, sekarang kita pada apa? Kalau kolom distilasi biasanya pada apa itu? Pada kolom distilasi itu pada tekanan tertentu apa temperatur tertentu? Tekanan tertentu. Nah, alasannya apa kok pada tekanan tertentu? Ini kan di kolom distilasi kan memanfaatkan panas ya Pak. Jadi masing-masing panas, masing-masing fraksi yang masuk tadi kan punya titik didih masing-masing. Jadi yang kita atur
untuk derajat kebebasannya itu yang dijadiin tetap itu tekanan. Terus untuk derajat kebebasannya itu temperatur tadi, Pak. Ya, itu salah satunya itu ya. Betul itu. Tapi yang kedua ini ada lagi alasan yang teknis sebenarnya itu. Kalau yang itu kan alasan secara akademisnya itu seperti itu, secara teori termodinamika seperti itu. Tapi ada alasan teknisnya, alasan lebih ke mekanisnya, lebih ke mekaniknya. Iya, ke Iya, alatnya berarti, Pak. Kalau misalnya diatur-atur tekanan berarti takutnya kolom yang udah didesain awal tadi kalau diatur-atur bisa rusak kayak gitu, Pak. iya betul itu. Oke. Nah, alasannya itu kalau secara mekanis itu lebih ke alatnya. Gampangnya itu gini ya. Kenapa kok pada tekanan tertentu? Jadi kolom itu sudah didesain. Nah, didesain pada tekanan misalkan ya. Pada tekanan itu 15 PSI. Kayak gitu itu. Ketika dia itu pada tekanan 15 PSIA, maka kita yang bermain di sini adalah tekanan tertentu, temperatur yang divariabelkan. Nah, kenapa kok pada tekanan tertentu kita itu nggak mungkin mengoperasikan kolom itu dengan berbagai tekanan, itu nggak mungkin. Artinya itu apakah kita harus membuat kolom itu fleksibel, bisa kempot, kembung gitu kan nggak mungkin juga itu kan. Nah, seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu yang menyebabkan kita harus selalu berada tekanan tertentu, selalu berada pada tekanan tertentu. Nah, nanti yang dimainkan apa? Yang dimainkan temperaturnya. Nah, seperti itu. Berdasarkan ring boiling point. Nah, seperti itu. Itu dari segi mekanisnya ya. Tapi kalau dari segi termodinamikanya, yaitu tadi, ada derajat kebebasan yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau apa itu nanti waktu ujian kemudian yang bertanya ini orang lebih ke orang yang lapangan yang tidak. Jadi gini, kalau kita cerita derajat kebebasan F-nya sama dengan C plus 2 tambah P ya itu nggak mudeng mereka itu. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Nggak mudeng, mereka itu nggak sampai ke situ. Nggak akan ke situ. Tapi kalau kita cerita tentang seperti ini, kolom harus dijaga tekanannya tetap. Itu karena apa? Nah, kondisi mekanis yang mengharuskan dia itu dijaga tetap. Sehingga kita harus menentukan berapa tekanan tertentunya itu berapa. Nah, itu akan menuju ke mana? Ini akan menuju ke desain. Nah, ke desain. Nah, desain ini otomatis kan selalu tetap tekanannya segini. Kita nggak akan bikin dia itu kembung kempot kayak begitu itu. Oke ya. Karena ini adalah pada tekanan tertentu. Ini pada tekanan tertentu. Maka ini berlaku beberapa rumusan seperti ini ya. Sigma YI sama dengan 1. Nah, mungkin bisa dibuka lagi atau di cross check lagi sama catatannya siapa tadi yang ngajar tadi. Nah, seperti itu ya. Kemudian sigma YI. Nah, sigma YI sama dengan sigma tabelnya. Sama dengan sigma KI kali XI. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan KC kali sigma. Sebentar, tak pindahnya dulu ya. Nah, ini ya. KC kali alfa I XI. Nah, kayak gitu. Nah, ini nilainya selalu sama dengan 1. Nah, ini sama 2. Nah, seperti itu. Sedangkan harga KC, nah, harga si KC-nya ini, itu dihitung dengan KC sama dengan 1. Jadi kayak apa itu secara matematis cuma bolak-balik aja sih dia itu. Nah, loh kok bolak-balik itu cara mencarinya bagaimana? Trial ya nanti ya. Nah, gitu.
alfa I XI. Alah. Alfa I XI. Nah, kayak gini. Nah, ini kita masuk di persamaan ketiga ini. Persamaan nomor 3. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak. Ya, silakan. Jadi maksud untuk YI sama dengan 1 berarti fraksinya fraksi uap ya Pak? Gimana? Ya, yang uap itu kita selalu pakai ini ya. Y ya. Yang liquid kita pakai yang X. Nah, seperti itu. Tapi nanti jangan heran ya. Jangan heran tuh gini. Kita nanti kalau membaca apa itu suatu standar internasional macam ISO 6598 kalau nggak salah itu, yang untuk penentuan volume uapnya si LPG. Jadi LPG kalau disimpan pada suhu dan tekanan tertentu, liquid di atasnya itu ada uapnya. Nah, di standar itu jangan kaget kalau dia nggak ngikutin apa itu pakemnya di beberapa buku literatur itu. Kalau di beberapa buku literatur itu selalu uap itu Y, liquid itu X. Nah, gitu. Tapi kalau di ISO itu enggak. Semua itu sama semua. Nah, makanya hati-hati dalam membaca ISO ya. Baca yang teliti. Dia liquid pun itu Y tulisannya itu. Itu yang jadi repot itu. Jadi gitu. Hati-hati. Jadi Oke, Pak. harus baca lebih teliti lagi. Karena itu apa itu maksudnya sama. Cuma penulisan apa itu tanda apa ya? Labelnya itu, penulisan labelnya itu yang agak berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian di sini YI. Boleh tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Kenapa sigma YI itu sama dengan 1, Pak? Sigma, ya ini kalau dijumlah semua komponennya itu adalah 1, kayak fraksi gitu loh. Kan biasanya kan kalau fraksi itu kan X1 ditambah Y1 Ya, sama kan? sama dengan 1. X ditambah Y sama dengan 1 biasanya kan. Nah, kalau ini kan sigma YI berarti Ini oh iya Pak. Salah ini Pak, bener ya? Oke. Bener Pak, Dava yang salah. Oke, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang YI ini kalau digabungkan dari beberapa persamaan itu sama dengan alfa I XI per sigma. Nah, ini ya, alfa I XI. Nah, seperti itu. Ini masuk di tadi berapa ya? 3 berarti ini 4. Nah, itu. Nah, ini bagaimana penggunanya? Kalau kita nulis cuman begini aja mungkin agak bingung ya, tapi nanti kita lihat penggunanya di satu contoh soal ya nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang itu, untuk yang ini boiling point. Nah, untuk yang boiling point. Oke, sekarang kita masuk ke yang dew point. Nah, kita masuk yang dew point. Nah, di dew point ini sedikit agak berkebalikan ya. Itu kalau boiling point YI ini XI. Nah, gitu. Terkondensasi dalam bentuk liquid yang tertampung di dalam suatu akumulator. Nah, seperti itu. Yaitu sama dengan sigma YI per KI YI per KI. Nah, sama dengan 1 per KC. Nah, 1 per KC sigma YI per alfa I. Nah, seperti itu. Nah, ini anggaplah persamaan berapa tadi ya? Itu 4, ini jadi 5. Nah, itu.
Nah, sedangkan harga KC, nah itu ya. Harga KC itu sama dengan sigma YI per alfa I. Nah, ini anggaplah sebagai persamaan. Nah, seperti itu. Nah, yang dew point itu nanti kalau yang bubble point itu YI yang ininya. Nah, ini YI. Tapi kalau yang dew point itu XI. Nah, gitu. Kemarin ada yang tanya, kenapa kok harus XI? Karena ngitungnya kita sudah pada saat dia liquid yang ada di akumulator. Nah, seperti itu. YI per alfa I. Kenapa kok sudah liquid yang ada di akumulator? Karena itu uap mestinya yang terkondensasi. Nah, seperti itu. Pada temperatur dew point-nya. Nah, seperti itu. Nah, sigma I YI per alfa I. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan tujuan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, bagaimana kita sih menggunakan ini? Nah, kita masuk di dalam itu ya, apa itu suatu contoh soal ya. Contoh soal yang awal dulu aja, yaitu dalam penentuan itu ya, apa itu temperatur boilingnya. Penentuan temperatur boiling. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sudah tak masuk ke halaman berikutnya ya ini ya. Nah, ini. Misalkan gini ya, saya dapat feed. Nah, ini feed cair gitu ya. Jadi umpan cair akan difraksinasi di dalam suatu kolom. Kolomnya itu memiliki tekanan operasi. Tekanan operasinya itu sama dengan 405,3. Ini saya ambilkan dari buku itu ya, apa itu Jean Kuplis ya, supaya gampang belajarnya. Artinya itu biar tahu kelanjutannya gitu maksud saya. Nah, seperti itu. Oh, ini dari buku ini, dari buku ini seperti itu. Supaya gampang telusurannya itu. Kemudian hitunglah. Nah, ini hitunglah temperatur boiling point-nya. Temperatur boiling point. Nah, nanti secara apa itu? Secara dengan cara yang sama, kata-katanya seperti itu. Carilah dew point-nya. Nah, seperti itu. Tapi ini untuk boiling point ya. Terus bagaimana komposisi komposisi uapnya. Nah, itu ya. Uap yang berkesetimbangan. Nah, itu. Nah, uap yang berkesetimbangan dengan liquidnya. Dengan liquidnya. Nah, yang feed cair ini memiliki komposisi seperti ini ya. Misalkan ini adalah N-butan. Nah, ini komposisinya feed cair N-butan. Jadi ini adalah apa itu suatu gas yang tercairkan ya. Ini kita anggap A. Ini sebesar 0,40 persen mol ya. Ini N pentan. Nah, itu. Pentan itu adalah B. Di sini adalah 0,25. Nah, 10 mol. Kemudian di sini adalah N heksan. Nah, ini adalah C. Nah, ini nanti data ini selalu kita pakai ya nanti ya. 0, untuk beberapa contoh-contoh soal yang berikutnya. 10 mol. Karena daripada bikin data lagi gitu. Sebab susah. Bikin soal itu kalau pakai data itu agak susah juga itu. N heptan.
Nah, seperti itu ya. Ini D. Nah, ini 0,15. Nah, dan mol. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu langkah pertamanya itu satu, kita apa ya, trial awal ini. Kita harus melakukan trial awal. Trial awal apa itu temperatur boiling point. Trial awal mencari temperatur boiling point. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, baru kita menghitung alfa I X I. Nah, itu ya. Hitung sigma alfa I X I. Jadi ini kalau apa itu di program di komputer gitu enak ngitungnya. Memang di silasi itu nggak bisa hitung manual. Apa? Bukan nggak bisa hitung, bisa juga hitung manual tapi lama gitu loh. Nah, pilih komponen C. Nah, ini sebenarnya itu apa itu pilih komponen C. Nah, pilih komponen C sebagai key komponen. Nah, ya. Nah, yang di sini nggak ada pakemnya ini. Sebab itu bergantung kita mau memisahkan apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, baru hitunglah. Nah, itu ya, hitung KC. Kita nggak mesti ini kan A, B, C, D. Kita nggak mesti C loh ya. Kita bisa juga B gitu ya. Nah, tapi rata-rata beberapa apa itu perhitungan itu menggunakan heavy key-nya itu yang dijadikan sebagai KC-nya. Nah, ini kalau E berapa? Nah, makanya tuh kalau sampai E komponennya, kita tetap melihat misahkannya itu sampai mana. A, B, C ikut atas, D, E ikut bottom, maka kita pakai key komponennya ya KD. Nah, begitu. Tapi ingat, itu adalah trial, baru trial loh kita itu. Makanya ini kalau kita ngitung manual nggak bisa. Cuman dalam pembelajaran ini dihitung apa tuh, kita contoh soal ini manual dulu ya. Supaya apa? Supaya tahu urutannya. Sehingga kalau kita mau masukkan ke dalam Excel biar gampang gitu maksud saya. Jadi kita tahu urutannya dulu, seret, oh kayak gini. Nah, baru kita bikin Excel. Nah, yang berikutnya hitung KC ini dengan menggunakan ini ya. Jadi 1,0 per alfa I X I. Nah, per sigma alfa I X I. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini baru kita cari temperatur komponen C. Nah, itu ya. Cari temperatur komponen C. Kalau yang di Jinkuplis itu enggak dijelaskan langkah-langkahnya ya. Langkahnya itu seperti apa itu ada di diktat saya. Mungkin bisa di download di Trilo. Bisa ambil di Trilo ya. Nah, seperti itu. Cari temperatur komponen C. Nah, kemudian bandingkan harga C. Nah, bandingkan harga temperatur komponen C. Bandingkan harga temperatur komponen C. Temperatur komponen C dengan, nah ini ya, dengan pada langkah 5, sorry. Pada langkah 5. Nah, itu. Nah, pada langkah 5. Nah, kalau sudah, ini saya langsung masuk aja ya ke sini, ke halaman berikutnya. Nah, kita itu punya komponen A, jadi nanti dibuat tabel kayak gini. Ini komponen. Nanti dibuat tabel kayak gini, komponen di sini ada komponen A.
B, C, D. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah fraksi molnya. Bentar. Nah, ini fraksi molnya sini. XI yaitu 0,40. Ini 0,25. Ini 0,20. Ini 0,15. Jadi kalau dijumlah satu ya. Nah, di sini kita taruh KI, kayak yang tadi itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, KI ini lihat di mana? Lihat di ini, sini. Nah, ini kurva apa ini namanya? Ini namanya kurva apa itu? De Priester, apa namanya? De Priester. Nah, seperti itu ya. Ini kurva de apa tulisannya ya? Priester. Nah, itu ya. Nah, lihat di kurva de Priester. Sama Kak tadi. Temperaturnya sekian, belok gila Kak gitu ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita kan mencari ini nih. Temperatur boiling, ya enggak? Maka kita trial. Misalkan pada boiling misalkan boiling pada temperatur misalkan awal itu ini. Kita pasang misalkan 65 derajat Celcius. Nah, ini adalah trial yang pertama. Nah, gitu. Maka pada suhu 65 derajat Celcius berapa harga KI untuk A? Nah, pakai de Priester yang tadi. Nah, yang ini. De Priester yang ini. Nah, ini 65 di sini. Nah, begitu. Sampai di sini paham ya maksud saya ya? Iya, Pak. Nah, baru kita masukkan angkanya di sini. 1,68. Kemudian 0,63 untuk yang B. Nah, begitu. Kemudian ini 0,245 untuk yang C. Kemudian ini 0,093. Nah, kemudian dari sini kita hitung alfanya, alfa I. Yaitu KI per KC. Nah, seperti itu. Nah, KI per KC. KI per KC. Kalau ini adalah kita anggap sebagai KC. Nah, itu. Karena apa? Nah, tadi perjanjiannya saya itu mau masuk di mana komponen C. Nah, seperti itu. Atas apa bawah. Nah, gitu. Berarti ini per ini. Jadi ini yang untuk yang ini 1,68 per itu 0,245. Nah, kayak gitu. Begitu pula ini 0,63 per KJ 0,245. Nah, jadi prosedurnya seperti ini nih. Kalau ini jelas satu ini ya. Nah, ini 0,93 per ini 0,245. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kemana? Nah, ini kita jumlah. Ini kita jumlah ini. Yang apa itu? Kok kita jumlah. Kita masukkan lagi ke kolom berikutnya yaitu alfa IXI. Sorry, alfa IXI. Nah, ini ya. Nah, ini alfa I kalikan ini XI. Jadi yang harga ini dikalikan ini. Jadi ini kalau dihitung di sini itu langsung aja 2,743. Kemudian yang ini adalah 0,643. Nah, gini. Kemudian yang ini adalah 0,2. Nah, kemudian yang ini adalah 0,057. Nah, gitu ya. Ini dulu ini. Nah, 0,057. Nah, ini kalau kita jumlah, ini adalah sigma alfa I XI. Nah, ini kalau kita jumlah, ketemunya itu 3,643. Nah, gini.
3,643. Nah, sekarang baru kita bandingkan. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan itu adalah gini. Harga KC sama dengan 1 per sigma alfa I X Y. Sebab ini kalau kita baca di Jinkupis, dari sini ini ada yang enggak, seolah-olah tidak nyambung. Tapi itu dari sini, apa itu prosedurnya seperti ini. Sama dengan 1 per ini, 3,643. Ketemu berapa di sini ya? Yaitu 0,2745. Gini kan ya? Nah, KC-nya ketemu ini. Artinya itu gini. Ini nanti lihat lagi di sini. Ya, ini lihat lagi di sini. 0,2745. 0,2745. Nah, artinya itu gini. Ini KC 0,2745. Nah, dibalik sekarang. Nah, dibalik. Jadi ini tak kasih warna yang biru ini ya. KC 0,2745. Nah, untuk komponen C, tadi komponen C apa ya? C itu adalah heksan. Nah, itu ya. Nah, ini heksan ini C, komponen C. Nah, ini tadi 0,2745. Misal loh ya, misal ini di sini. 0,2745. Misal ini ya. Nah, ini tarik ke kanan. Ke heksan. Nah, gitu. Dari heksan turun ke bawah. Nah, ini berapa ini suhunya di sini? Nah, gitu. Berapa ini suhunya di sini? Oh, ternyata suhunya di sini misalkan ya 69 derajat Celcius di sini, 69 derajat Celcius. Nah, padahal kita perkiraan awal itu ini 65 derajat Celcius. Masih meleset apa enggak ini? Masih meleset kan ya? Sebab kalau seandainya ini tarik ke sini, kena heksan taruh ke bawah, itu ketemu 65 atau mendekati 65. Nah, itu berarti kita sudah ketemu. Boiling point-nya itu 65. Tapi ketika kita balik lagi ke sini, 69 kok enggak sama ini. Belum sama. Nah, ngulang lagi kita. Itu yang kita sebut trial tadi itu. Nah, seperti itu. Itu kita trial lagi. Nah, trial lagi dengan harga trial yang kedua. Nah, ini adalah trial yang pertama ya. Maka trial yang kedua harga T sama dengan berapa? Nah, harga T sama dengan berapa itu misalkan kita pasang angka yang sama dari yang itu. Karena tadi belesnya di 69, kita coba pasang di 69. Nah, ini trial yang kedua ini. Nah, kalau ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Dengan cara yang sama kayak gini lagi. Dengan cara yang sama kayak gini lagi. Sampai ketemu apa? Sampai ketemu harga KC, kalau dibalik temperaturnya sama dengan temperatur perkiraan kita yang ini. Nah, begitu. Sampai di sini paham maksud saya? Prosedur hitungannya ini. Paham, Pak. Nah, paham. Itu menggunakan ini ya. Nah, ini. Ini. Nah. Oke, sekarang. Nah, ini. Sudah ketemu kita. Sudah ketemu ternyata. Nah, kalau sudah ketemu, anggaplah ini ternyata ketemunya 70. Paham ya? Maksud saya paham ya? Ini setelah trial ketiga. Setelah trial ketiga ketemunya 70. Nah, harga KC ini ternyata kalau dikembalikan lagi, kalau kita asumsi pertama kita tarik balik ternyata mendekati atau hampir sama dengan 70, udah berhenti. Berarti 70. Nah, udah ketemu 70. Nah, baru kita cari ini liquidnya, berarti uap yang berkesetimbangan bagaimana komponennya begitu. Ini liquidnya. Terus bagaimana uap yang berkesetimbangan dengan liquidnya? Nah, dihitung di sini YI.
Nah, ini sengaja hijau ya. Nah, YI pakai yang ini nih. Sorry. YI ini pakai yang ini. Tadi boiling ya. Ah, pakai yang ini nih. Nah, ini. Nah, yaitu alfa I, XI. Nah, kalau di Jinkuplis contoh soalnya langsung muncul angka masalahnya. Nanti kalau melihat di Jinkuplis ini angka dari mana daripada kita susah menelusuri, lah di sini saya jelaskan dulu. Nanti baru dipelajari buku Jinkuplisnya. Nah, YI sama dengan alfa I XI. YI di sini adalah alfa I XI. Nah, terus apa tadi? Lupa aku. Nah itu tadi. Per alfa I XI. Per sigma ya. Kok malah ke atas. Nah, per sigma alfa I XI. Nah, begitu. Nah, udah dihitung alfa I berapa? Alfa I XI berapa nih? Per sigmanya itu ini. Nah, gitu. Tapi ini sudah ketemu dulu yang 70 ini. Tulis di sini nanti. Nah, artinya itu apa? Artinya itu gini. Kalau seandainya saya memiliki suatu cairan ya. Saya memiliki saya memiliki wadah. Wadah ini kemudian ada cairannya. Nah ya. Dia pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan ini ya, pada tekanan ini ya, pada tekanan ini 405,3 kPa ya. Dan pada suhu ini 70 derajat Celcius ya. 70 derajat Celcius. Nah, ini ya. Maka liquid ini memiliki komposisi itu ini. Nah, dan uapnya itu ini. Nah, itu. Nah, memiliki uap ini. Jadi seperti itu. Jadi yang berkesetimbangan berapa uapnya lah seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, saya kira. Jadi ini komposisi uapnya ini. Nah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, maka cobalah ya dengan komposisi yang sama. Seandainya dia itu mengalami itu dew point, tetapi ini bukan XI. Ini bukan XI, tapi gantilah ini YI. Karena apa? Dia vapor. Tapi komposisinya itu kayak gini. Nah, cobalah. Nanti kalau sudah ketemu di trial kayak gini, nah di sini berarti yang berkesetimbangan dengan komponen ini, kalau uapnya begini, maka liquidnya itu kayak apa? Pada suhu dan tekanan yang ini, pada suhu dan tekanan, pada tekanan ini dan temperatur ini berapa dew point-nya? Paham maksud saya ya? Jadi kalau seandainya saya punya uap, nah ini uap komponen misalkan seperti ini, misal komponen kayak ini. Nah, berarti dia mengalami dew point itu pada temperatur berapa, pada tekanan ini. Kalau sudah mengalami dew point, maka liquidnya yang berkesetimbangan sama uapnya itu kayak apa komponennya. Nah, seperti itu. Nah, silakan dicoba. Nah, seperti itu. Nah, kalau dew point pakai ini ya rumusnya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, dew point ini cara apa itu sama dengan bubble point, tinggal dibikin dibikin tabelnya aja. Kalau di sini adalah komponen, kemudian ini adalah fraksinya. Nah, kita mau ngitung apa dulu di situ? Oh, saya mau menghitung ini, misalkan KC. Nah, karena ada KC atau KI dulu ya. KI, terus ini KC. Nah, KC itu adalah apa? KI per tadi ini yang di sini tadi loh. Nah, ini loh. Alfa I. Sorry, alfa I. Nah, alfa I dihitung dulu. Ini dihitung dulu alfa I-nya.
Nah, ini hitung dulu alfa I-nya kayak gitu itu. Nah, ini alfa I-nya. Nah, alfa I-nya itu adalah apa? KI per KC. Nah, kayak gitu. Nanti kalau sudah dihitung alfa I, KI per KC, nah, terus sampai kita bisa mentrial ketemu ini KC. Ini nanti kan di sini YI, ini YI per alfa I. Aduh, hampir nggak kelihatan. Nah, ini nanti ini seret di jumlah. Di jumlah ketemulah ini KC sama dengan ini. Paham maksud saya ya? Sampai di sini paham ya? Nah, nanti balik lagi KC dikembalikan lagi ke deep freezer. Ketemu suhunya berapa? Tapi ini sudah di trial dulu ya. Trial pertama itu suhunya berapa nih? Ini trial pertama. Masuk ke deep freezer nanti ketemu suhunya berapa? Samakah dengan yang kita asumsikan di sini? Oh, ternyata tidak sama. Ya udah. Cari lagi trial yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai nanti hampir sama. Nah, baru tahap berikutnya kita mencari apa? XI. Artinya mencari liquid yang berkesetimbangan dengan uapnya. Nah, cari XI. Nah, XI-nya ini tadi ini. Nah, YI per alfa I. Per alfa I. Nah, ya. Per sigma. Nah, YI per alfa I. Nah, begitu. Nah, jadi ini kolom komponen, kolom YI, kolom KI, kolom alfa I, kolom KC, ya ini nanti kalau dijumlah jadi KC, dan terakhir kolom yang ini, XI. Nah ini sama ini mestinya sudah ketemu. Ini yang berkesetimbangan seperti itu. Nah gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Mohon maaf Pak, mau tanya tadi untuk patokan kita apa ya namanya, menghentikan perhitungan secara trial itu apa ya Pak? Tadi kan sampai trial 3 gitu pada suhu 70. Kenapa nggak dilanjutin trial 4 gitu? Gini, patokannya itu apa? Nah ini memang nggak ada patokannya ya. Wes gini aja, perbedaannya itu sampai satu angka di belakang koma tak anggap sama lah gitu. Kalau kita nurutin patokannya apa itu agak susah karena angka itu di belakang koma itu panjang juga gitu ya. Nah seperti itu. Wes pokoknya satu angka belakang koma sudah sama ya udah berhentilah. Nah, gitu. Nggak perlu sampai dua angka belakang koma, gitu aja sih. Nah, jadi ilmu pasti itu sebenarnya ya salah juga karena apa? Ya nggak ada yang pasti. Dunia ini nggak ada yang pasti lah. Gitu. Mau apa itu kesepakatan aja sampai di mana berhentinya lah seperti itu aja. Nah kalau selisihnya wah ini sudah selisih 1 ya janganlah itu masih jauh lah ya. Nah seperti itu ya. Selisih 1 derajat itu masih lumayan jauh itu. Nah kalau selisih koma aja nggak apa-apa. Selisih antara apa ya? Komponen fraksinya atau apanya? Enggak ininya loh. Ini kan ketemu KC ya. Ya. Nah KC kok kan nang di prester sing kayak gini tadi. Ya enggak? Nah yang tadi. Nah nanti kan KC-nya di sebelah sini tarik ke bawah. Oh suhu yang ini nggak sama dengan suhu ini. Nah ini nih kita batasin aja. Perbedaannya itu adalah satu angka di belakang koma. Oh ya udah, selama itu selisihnya di belakang koma itu 1, misalkan satunya 70,1, yang satunya 70,2, ya udah kita anggap sama lah. Nah, gitu. Nah, paham maksud saya ya, seperti itu ya. Ya Pak. Nah, ada yang tanya lagi kira-kira? Terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, coba yang apa itu do point dikerjakan, ya. Kemudian cobalah upload di Trello, ya. Coba upload di Trello supaya apa sih? Supaya teman yang lainnya itu siapa yang sudah selesai itu juga ikut melihat. Nah seperti itu. Supaya teman yang lainnya juga melihat. Kalau kita waktu di asrama bisa saling tanya itu, tapi kalau jauh kayak gini, nah, forumnya itu yang agak ribet. Nah,
pakai Trello yang kemarin sudah saya bagikan itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, nanti pertemuan kita berikutnya kalau bubble point, do point sudah bisa. Nah, baru kita nanti menginjak ke itu. Saya langsung masuk ke metode shortcut aja ya. Nah, gitu. Karena yang metode Sorel, metode wah itu pelajari sendiri aja itu. Nah, saya mau mempelajari di buku apa? Di buku Van Winkel. Kalau mau mempelajari metode Sorel, mempelajari Louis Mathison, nah kayak gitu itu pelajari di bukunya itu ya apa? Van Winkel. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, besok saya ketemuan lagi kapan? Besok ya? Iya, besok, Pak. Nah, besok ketemuan lagi, kita masuk di metode shortcut, tapi saya lebih membahas ke itu dulu, total reflux untuk distilasi multikomponen, baru setelah itu masuk ke metode shortcut. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena nanti di metode shortcut itu yang dew point, bubble point itu yang dihitung duluan, baru setelah itu masuk ke shortcutnya. Nah, seperti itu. Jadi bubble point, dew point dihitung duluan. Setelah itu baru masuk ke shortcutnya. Nah, seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, nanti tolong siapa yang apa itu sudah selesai, siapa yang sudah selesai, tolong diupload di itu ya, di Trello ya, supaya temannya ikut-ikutan apa itu bisa mempelajari, begitu ya. Nanti saya juga lihat di Trello yang apa itu yang kerjaannya sudah lumayan apa bagus ya, sudah bagus. Nah, nanti teman yang lainnya biar bisa mempelajari. Tapi tolong jangan dalam bentuk Excel ya. Kalau bentuk Excel nanti temannya itu agak susah menelusurinya, ini dari mana itu. Kalau ada teman kita yang belum paham agak susah nanti. Nah, tolong ditulis dalam bentuk apa itu tulisan tangan atau ketikan terserah lah ya. Terus di PDF diupload di Trello supaya apa temannya bisa lihat. Nah, seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, tolong dilanjutkan yang tadi bubble point. Kalau mau melanjutkan silakan. Yang dew point, tolong dikerjakan. Nah, seperti itu. Terus diupload di Trello. Nah, minggu besok baru kita masuk ke shortcut method. Ini kita sudah pertemuan ke berapa ya ini ya? Kita sudah pertemuan ke berapa ini? Keempat, Pak. Keempat ya. Besok ke 5 ya, besok ya. Iya. Iya, besok ke 5